Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu, di sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan berikan kami hati yang dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 13 bagian B. Tertulis demikian, Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria gelandangan berjalan terbungkuk dengan cukup banyak tas di punggungnya, di dadanya, dan di tangannya. Tas-tas itu kelihatan sudah lusuh dan juga lapuk, namun nampak begitu berat. Ia berjalan dengan perlahan dan berpapasan dengan seorang yang lewat di situ. Apa yang kamu bawa? Kenapa tasmu begitu banyak? Bolehkah saya membantumu? Pria yang membawa tas itu mengangguk. Ia setuju diberikan bantuan. Orang yang menawarkan bantuan tersebut kemudian menanyakan isi dari setiap tasnya, dan mendapati bahwa ternyata dari semua tas yang ia bawa, hampir semuanya tidak berguna untuk diri pria itu. Semua barang tersebut tidak pernah dipakai dalam perjalanannya selama bertahun-tahun, dan juga tidak penting, kecuali hanya menjadi pemberat langkahnya saja. Setelah diseleksi, maka akhirnya hanya ada satu tas saja yang berisi barang-barang penting yang dibawa oleh pria itu, sedangkan yang lainnya dibuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat pria yang membawa tas itu. Dalam hidup ini, semakin kita berumur, kalau kita tidak bijak, maka akan makin banyak tas dalam tanda kutip yang kita bawa di punggung hidup kita. Tas-tas itu diantaranya adalah tas yang berisi penyesalan akan masa lalu. Semakin banyak penyesalan, akan semakin sulit bagi kita untuk melangkah maju ke masa depan. Filipi 3 ayat 13 bagian B ini berkata, Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang terkasih, Filipi pasal 3 diawali dengan sebuah perintah untuk bersukacita. Dikatakan di ayat yang pertama, bersukacitalah dalam Tuhan. Dan diteruskan dengan nasihat untuk tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Tidak berfokus pada hal-hal yang bersifat kebanggaan atau kehebatan diri sendiri. Sekalipun Rasul Paulus punya banyak alasan untuk berbangga diri, tapi ia menganggap semua kegemilangannya di masa lalu hanyalah sebagai sampah belaka. Bila dipikirkan secara manusia, maka sebenarnya keadaan Paulus yang dulu lebih enak secara lahiriah dibandingkan ketika ia menjadi rasul dan penginjil, di mana ia mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Namun itu tidak menjadikan dirinya terhambat dan terkungkung dalam pikiran penyesalan. Justru sebaliknya, di dalam Tuhan Yesus ia mengalami sukacita yang melebihi segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya dan hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, jangan biarkan diri kita terbebani dengan berbagai penyesalan akan masa lalu yang bisa menghambat pertumbuhan iman dan melambatkan perjalanan kita dalam pengiringan akan Tuhan. Terus-menerus memandang kepada masa lalu tidak akan membuat kita bergerak maju. Sebaliknya kita akan mundur dalam kesedihan dan kekecewaan. Firman Tuhan katakan,
Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka dari itu, saudara, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk terus-menerus hidup dalam penyesalan. Tuhan sudah membaharui kita. Karena itu lepaskanlah segala penyesalan masa lalu dan arahkan mata iman kita kepada Tuhan untuk berjalan maju menuju masa depan dalam rencana Tuhan. Selalu ada yang baru di dalam Tuhan. Setiap pagi rahmat-Nya baru bagi kita. Bersyukurlah atas setiap hari yang baru. Bersyukur untuk setiap kesempatan baru. Dan bersyukurlah untuk setiap berkat dan kasih karunia-Nya yang baru dalam hidup kita. Jangan hidup dalam penyesalan, tapi hiduplah dengan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk melupakan apa yang di belakang kami dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kami. Seringkali ya Tuhan, hal-hal di masa lalu menghambat perjalanan iman kami. Rasa penyesalan membuat kami berat dalam melangkah. Tapi saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami semua untuk sadar dan percaya bahwa di dalam Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baru dalam hidup kami. Engkau mau kami hidup dalam sukacita, bukan dalam kekecewaan, kesedihan atau penyesalan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau meresponi firman-Mu dengan hidup dalam sukacita, berjalan dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna melingkupi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu atas kami. Sertai kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan hidup, berbagai persoalan, sakit penyakit, dan segala beban, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, kesembuhan, mujizat, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab setiap doa kami. Engkau peduli dan Engkau bertindak atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia-Mu kami terima dengan berlimpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.